Dan saya jujur terima kasih karena yang ibaratnya menaungi, ibaratnya menerima kita fraksi DPR yang paling besar. Merdeka. Itu karena Pak Irwan. Oke, jadi saya menambahkan singkat saja Bapak Ibu semuanya ya. Saya mewakili dari tim hukum dan kebijakan publik. Jadi dalam hal ini saya menyoroti ada dua hal peraturan terkait dengan kebijakan publik yang diberlakukan pada saat rencana pembuatan FPSA di wilayah kami, ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan kita patokannya dari gambar yang disajikan oleh tim EOS, itu konsultan dari Sarana Jaya, PD Sarana Jaya. Mereka menaruh area itu benar-benar di area pemukiman penduduk. Ini adalah wilayah Rorotan Kirana, kemudian ini adalah wilayah dari Kelurahan Rorotan dan Kelurahan Marunda. Jadi ada 3 RW yang terkena dampak dari perencanaan pembangunan FPSA di wilayah kami. Nah, 2 hal peraturan yang kita sorot adalah yang pertama Perda nomor 1 tahun 2014 tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi. Nah, kalau kita lihat dari situ, itu kan masih berlaku karena kalau saya lihat itu di Raperda belum muncul ya Pak ya. Jadi saya udah lihat di hukum online itu belum muncul untuk Raperdanya seperti apa. Nah, di situ adalah zonasi warna kuning, di mana di situ ada R3, R8, R9 dan S1. S1 itu adalah zona untuk pendidikan, sosial dan publik. Nah, ini kami melihat ada satu hal yang melanggar di situ. Nah, kita relasikan dengan peraturan yang lain dari Pergub nomor 95 tahun 2021. Ya, ini tentang terkait dengan standar teknis prasarana dan sarana penanganan sampah. Nah, di situ di pasal yang ke-31 di ayat 1B itu jelas sekali bahwa FPSA sebagaimana yang dimaksud di pasal sebelumnya itu harus memperhatikan zonasi dalam penentuan lokasi. Nah, hal ini menjadi 2 hal yang menjadi highlight bagi kami untuk menyoroti dari sisi pelanggaran hukum yang dilanggar oleh pihak yang disajikan oleh konsultan. Dalam hal ini adalah PT EOS yang mungkin akan menyajikan data tersebut ke pihak PD Sarana Jaya sebagai pengelola pengembang tersebut. Nah, ini mohon kami nitip kepada fraksi PDIP bahwasanya benar-benar kami dari perwakilan warga ini kita berjuang untuk bagaimana mengupayakan supaya ini benar-benar apa yang direncanakan itu digagalkan atau ditolak. Atau kata lain, kalau misalkan ada opsi yang lain itu jangan sampai merugikan warga setempat. Karena tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Alam bahwa kerugiannya itu lebih besar daripada manfaatnya. Jadi manfaatnya mungkin hanya segelintir orang, tapi kita ingin tinggal di area tersebut itu benar-benar nyaman, benar-benar sampai anak cucu kita, Pak. Nah, bayangkan kalau misalkan tiba-tiba di situ ada tempat sampah, itu luar biasa efek dampaknya kepada masa depan anak cucu kita. Yang paling luar biasa adalah kesehatan dan psikologis. Tinggalnya di mana deh? Ke tempat sampah. Nah, ini yang luar biasa. Dan satu sisi adalah kesehatan ini kan dampak yang luar biasa karena itu akan menjadi berkepanjangan.